Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, anak-anak, hari ini kita bertemu lagi ya untuk materi nanti mengenai kecerdasan artifisial atau KA. Nah, hari ini nanti kita akan mempelajari macam-macam manfaat yang ada di sekolah. Oke, sebelum kita mulai anak-anak ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa maju ke depan untuk memimpin berdoa. Sikap berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, dan Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Ya Allah, berilah aku ilmu dan tambahkanlah kefahaman padaku. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi hormat. Selamat pagi Pak Zani. Selamat pagi anak-anak. Boleh duduk. Anak-anak ya, biar kita memahami bahkan mengetahui dan kita juga dapat memahami berbagai macam lagu-lagu nasional. Dan jiwa kita biar ada nasionalismenya. Nah, mari kita menyanyikan lagu nasional. Nah, salah satunya adalah lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, yuk kita bersama-sama ya. Jadi nanti kalian bisa menyanyikan bersama dan kalian juga tahu beberapa jenis untuk lagunya. Sebentar. Oke, yuk. Oke, yuk. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku
Oke. Nah, anak-anak, kita sudah menyanyikan lagu nasional ya. Jadi, lagu nasional itu tidak hanya Indonesia Raya saja yang biasa kita dengarkan saat upacara, tapi masih banyak lagi ya. Nah, salah satunya ini adalah dari lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, anak-anak, berikutnya coba tengok kanan kiri kalian, adakah teman kalian yang belum hadir hari ini? Masuk semua ya? Iya, oke, alhamdulillah. Ada? Elnat, oh iya, Elnat sakit ya? Iya, kita doakan semoga teman kita yang hari ini tidak masuk atau mungkin sedang sakit biar bisa cepat sembuh dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya. Oke, anak-anak ya, kalian coba bisa cek perlengkapan kalian, baju kalian. Jika belum rapi, bisa dirapikan terlebih dahulu ya. Jadi ya, dibiasakan anak-anak ketika mau mulai pembelajaran ya, perlengkapan bahkan dari atribut sampai baju kita harus sudah rapi ya. Jadi ketika nanti kita mulai pembelajaran itu biar lebih nyaman dan lebih semangat lagi. Oke, anak-anak, ayo coba biar semangat, tabung semangat. Oke, nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai ya, manfaat kecerdasan artifisial anak-anak. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari mengenai pemanfaatan kecerdasan artifisial. Nah, tujuannya nanti kalian akan mengetahui manfaatnya dengan mempraktekkan salah satu manfaat penggunaan KA atau AI ya, yang ada pada saat ini. Nah, nanti kita akan pelajari apa itu KA ya, terus apa bedanya dengan AI. Nah, nanti kita akan pelajari. Nah, yang paling penting ya, kalian akan mengetahui manfaatnya. Manfaatnya itu apa tuh kalau kita belajar KA seperti ini atau kecerdasan artifisial seperti ini. Nah, terus kalau manfaat untuk di sekolah itu seperti apa? Nah, nanti kita akan pelajari. Gitu ya. Nah, yuk kita perhatikan dulu anak-anak di layar. Nah, kalian pernah melihat bahkan pernah menggunakan gambar yang ada pada layar? Pernah enggak? Nah, ada yang tahu nggak yang paling ujung atas itu apa namanya? Google Map. Kalau yang ini? Shopee. Ini? Google Translate. Oke. Pernah memakai atau menggunakan? Iya. Nah, anak-anak ya, ini ya sebenarnya salah satu inovasi ya dari perkembangan zaman saat ini, terutama penggunaan ya komputer ya, yang sekarang kita menyebutnya AI. Nah, jadi ini adalah inovasi-inovasi yang sudah berkembang saat ini anak-anak. Jadi ya, dengan kita menggunakan ini ya, kita bisa memaksimalkan dan bahkan bisa bermanfaat untuk diri kita. Nah, coba siapa yang pernah menggunakan Google Map atau melihat ayah atau bunda? Ada enggak? Banyak. Oke, coba Revan, pernah enggak menggunakan Google Map saat apa? Pernah? Oke, iya. Ini manfaatnya untuk Revan apa? Apa? Oke, benar sekali, mencari lokasi yang kita tuju. Oke, kalau Sophie nih, ada yang pernah lihat kakak, bunda, bahkan mungkin saudara? Ya, coba siapa? Ya, coba. Pernah lihat bunda atau mungkin kakak atau sendiri pernah coba? Pernah. Oh, kira-kira manfaatnya apa ini? Iya, buat beli barang-barang. Kita perlu ke tokonya langsung enggak? Enggak. Nah, dengan adanya ini ya toko online ya, salah satunya kan Shopee. Banyak ya. Sebenarnya ada Bukalapak, ada Tokopedia dan masih banyak lagi. Nah, ini juga salah satu inovasi anak-anak ya. Jadi yang biasanya kita harus ke pasar, ke toko, dan kita harus meluangkan waktu di jam ini. Nah, sekarang cukup kita duduk, cukup kita di rumah atau di tempat
kita bisa membeli barang-barang tersebut dan bahkan barang tersebut bisa langsung ke rumah kita gitu. Begitu juga dengan Google Map tadi, kalau kita bepergian bingung lokasinya, kalau dulu mungkin sebelum ada Google Map itu ada peta anak-anak, mungkin ada yang pernah lihat. Nah, jadi pakai kertas gitu ya, dicari ini itu arah mana ya. Nah, kalau sekarang cukup Google Map, kita langsung bisa diarahkan dan bahkan kita bisa mendeteksi di situ ada kemacetan, bahkan ada mungkin beberapa lokasi yang sudah ada gambarnya atau videonya. Wah, memudahkan kita. Oh, kita ada di lokasi ini. Ternyata di lokasi ini tuh sekarang lagi perbaikan misalnya seperti itu. Nah, kalau Google Translate ada yang pernah? Wah, saya coba yang lain. Janet, coba. Pernah mencoba? Nah, untuk apa? Iya. Kalau Google Translate ini berarti untuk menerjemahkan. Pernah menerjemahkan bahasa apa? Bahasa Indonesia? Enggak. Oh gitu ya. Biasanya umumnya itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Mungkin kalian juga penasaran, Pak, saya pernah bahasa Indonesia sama Jepang atau bahasa Indonesia dengan Korea. Wah, mungkin pernah. Nah, itu anak-anak itu juga bisa memudahkan kita, apalagi kalau nanti kalian ketika liburan ke luar negeri. Aduh, saya nggak bisa bahasanya, ini gimana? Nah, bisa memakai Google Translate. Oh, ternyata selamat pagi kalau bahasa Jepang itu seperti ini. Nah, kalau bahasa Inggris ketika selamat malam itu seperti ini. Seperti itu. Jadi ini juga memudahkan kita untuk komunikasi anak-anak. Apalagi ketemu orang asing ya, kan bahkan mungkin di Super Indo atau mungkin di Pedulungan atau di tempat-tempat wisata ada bule atau orang asing. Wah, kita nggak bisa bahasa, tapi kan kita bisa memanfaatkan Google Translate ini. Nah, apalagi ada fitur pakai mikrofon. Nah, tinggal menyampaikan nanti akan muncul sendiri apa teksnya atau terjemahannya. Nah, itu anak-anak. Oke, sekarang coba kalian perhatikan ya. Kenapa awal mulanya kok bisa muncul seperti ini tuh bagaimana? Padahal ini ada sejarahnya. Coba kalian perhatikan dulu. Kita akan mengetahui dari sejarah AI-nya dulu. Oke, coba kalian perhatikan. Ini ada sejarah AI. Cerdas usul AI atau kecerdasan buatan yang lagi hits banget sekarang. Jadi AI pertama kali muncul sekitar tahun 1950-an. Saat itu para ilmuwan mulai mengembangkan komputer yang bisa berpikir seperti manusia. Mereka bikin program yang bisa memecahkan masalah matematika sederhana. Nah, cara kerja AI itu sebenarnya mirip seperti otak manusia. AI belajar dari data yang kita kasih. Semakin banyak data yang dia terima, semakin pintar dia. Prosesnya tuh kayak anak kecil yang belajar dari nggak tahu apa-apa, terus dikasih contoh berulang-ulang, sampai akhirnya bisa. AI sekarang udah bisa melakukan banyak hal keren, dari mengenali wajah, memberikan rekomendasi film, sampai membantu diagnosis penyakit. Semua ini berkat teknologi machine learning yang memungkinkan AI untuk terus belajar dan berkembang. Gimana? Menarik kan? Oke, nah anak-anak ya, awal mulanya itu dari komputer anak-anak. Jadi komputer itu yang mungkin kalian pernah lihat dulu itu masih kayak tabung ya. Kalau sekarang mungkin sudah tipis-tipis, bahkan ada yang hanya layar saja ya, kayak tablet dan seterusnya ya. Itu perkembangan anak. Jadi awalnya kurang lebih pada tahun 1950 tadi itu kan komputer sudah mulai digunakan anak-anak. Namun datanya itu belum bisa maksimal. Nah, beriringnya zaman akhirnya banyak data yang masuk ya. Terus akhirnya bisa memproses ya. Kayak kita tadi ada bayi, kalau kita beri ajari seperti ini, ajari berbicara, ajari berjalan, bahkan mungkin diajak untuk berkomunikasi. Nah, lama-lama kan akan bisa. Itu juga sama kayak komputer seperti itu anak-anak. Kalian mencoba dulu nih. Wah, tadi pakai Google Translate ya.
aku mau nyoba bahasa Indonesia dengan bahasa Jerman wih menarik bisa, terus kalian nyoba lagi. Nah itu secara tidak langsung juga ada data yang masuk seperti itu ya. Nah tidak hanya Google Translate, kalian ngetik di Google aja. Wah misal bagaimana ya caranya agar bisa menang futsal. Wah strateginya kayak gimana? Wah kan akan muncul data tuh. Nah terus nanti ada lagi yang ngetik lagi. Nah itu salah satu pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diproses. Oh, ternyata tuh yang banyak mencari itu untuk saat ini cara bermain sepak bola dengan strategi yang khusus. Nah, atau mungkin yang anak perempuan bagaimana cara menata tempat meja belajar itu biar menarik. Nah, yang laki-laki bagaimana cara memainkan permainan ini. Nah, itu nanti akan banyak data yang masuk di dalam komputer. Nah, dan di komputer itu kan nanti banyak data dan orang itu juga bisa memberikan saran, masukan. Nah, jadi kalau kalian ngetik di Google itu biasanya banyak artikel. Nah, itu kan yang buat manusia. Jadi nanti caranya kalau main sepak bola itu seperti ini. Nanti akan dimasukkan di komputer. Nanti kalian akan keluar jawabannya. Seperti itu anak-anak. Jadi semakin lama akan semakin banyak data dan semakin banyak inovasi gitu. Salah satunya ya tadi ada Google Translate, ada Google Map, terus ada juga tadi ya toko online. Nah itu anak-anak itu sedikit gambaran inovasi. Bahkan nanti mungkin akan lebih canggih lagi karena semakin banyak data yang masuk seperti itu ya. Oke coba kita lihat ya pemanfaatan dari KA. Pasti kalian sering dengar berita kan? AI ada di mana-mana sekarang. Tapi sebenarnya apa artinya buat kalian? Yuk kita cari tahu gimana AI diam-diam mengubah hidup kalian sehari-hari. Mulai dari buka kunci HP pakai muka sampai rekomendasi film di Netflix, AI itu bekerja di balik layar. AI bantu kalian cari jalan tercepat saat macet, kasih rekomendasi lagu yang pas, bahkan saring email spam. AI bikin belanja lebih gampang dengan rekomendasi produk yang mungkin kalian suka. Dan AI juga yang bikin asisten pintar kayak Siri atau Alexa berfungsi. Jadi kalian tinggal tanya cuaca atau stop pengingat. Dokter pakai AI buat bantu deteksi penyakit lebih cepat, dan petani pakai AI buat hasilnya lebih banyak panen dengan usaha yang lebih sedikit. Yang paling keren, AI itu makin pintar, bikin hidup kalian makin gampang setiap hari. Jadi, lain kali kalau kalian pakai HP atau belanja online, ingat ya, AI itu selalu ada buat kalian. Oke, nah anak-anak, tadi kok Pak ini nyebutnya KA. Tadi kok Pak ini nyebutnya AI. Nah sebenarnya KA sama AI itu apa? Nah, KA itu adalah dari kecerdasan artifisial anak-anak ya. Dan AI itu apa? AI itu sama aja dengan KA. Oke, coba kalian perhatikan ini. Sebentar. Nah, ini anak. Nah, jadi KA sama AI itu sama ya. Kalau KA itu kecerdasan artifisial, kalau AI itu adalah artificial intelligence. Jadi sama aja anak-anak. Jadi kalau kalian nyebut AI itu juga sama aja nyebut KA. Jadi istilah yang sama. Nah, anak-anak ya, di sini ya untuk AI ya atau KA itu kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni berpikir, belajar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nah, mungkin ya kalian juga sering menggunakan bahkan penasaran ya bagaimana cara penggunaannya, terus mencari pemecah permasalahannya. Contohnya lah, ketika kalian kesulitan mempelajari misalnya matematika, ada rumus atau pengerjaan yang sulit. Nah, kalian mungkin bisa browsing, bahkan lihat di YouTube, oh ini bagaimana cara mengerjakannya. Nah, kalian bisa melihat, oh caranya seperti ini. Nah, baru bisa kalian terapkan. Nah, itu adalah sedikit contoh untuk memecahkan suatu permasalahan anak-anak. Selain itu tadi Google Map ya. Aduh, kita nggak tahu bagaimana arah ke rumahnya Haris, atau kita nggak tahu arah ke rumahnya Nadia. Duh, nggak ada yang tanya, kebetulan tidak ada orang. Nah, kalau kita menggunakan peta ya, kalau dulu harus membuka lembaran dulu. Kalau sekarang cukup dengan handphone ya. Jadi kita lihat di HP itu, handphone itu, oh arahnya tinggal ikuti saja.
nanti langsung ketemu. Nah, itu kan memecahkan masalah yang tadinya nggak tahu, oh jadi tahu, oh rumahnya seperti ini, di sini sebelahnya dan seterusnya. Nah, selain itu anak-anak ya membuat keputusan tadi. Tahu gini, aku pakai itu Google Map aja biar lebih cepat dan bisa sendiri. Itu kalau dulu kan harus tanya orang, tanya ini. Nah sekarang mungkin kita bisa lihat di Google Map, oh rumahnya daerah sini, oh warnanya ini. Nah itu bisa menjadi sebuah keputusan. Oke, berikutnya anak-anak. Nah penerapannya AI itu banyak sekali anak-anak ya. Contohnya di sini ada 4 ya, sebenarnya masih banyak lagi ya. Yang pertama tuh di bidang kesehatan ya. Tadi di video ya, salah satunya mendiagnosis ya penyakit. Oh mungkin kita dengan scanner, apalagi kalau misal kalian pernah lihat video atau mungkin kalian pernah lihat dari kakak atau saudara yang mungkin waktu itu pernah kecelakaan ya. Terus atau mungkin ada penyakit, mungkin bisa terdeteksi, oh itu ternyata ada kumannya atau ada virusnya. Kalau misalnya retak itu biasanya kan nanti kelihatan, oh di scanner nanti kelihatan, oh retaknya sebelah sini. Nah itu salah satu anak-anak ya membantu di bidang kesehatan, membantu dokter. Kalau nggak ada alat-alat seperti itu, kita nggak tahu, oh tadi Akmar itu kena virus apa kan nggak tahu, penyebabnya apa nggak tahu. Nah, terus panasnya, demamnya berapa derajat, berapa itu kan kita nggak tahu. Nah, dengan alat itu kan tahu, oh Akmar itu lagi panas, misalnya panasnya 5 derajat atau 25 derajat, nah, dan seterusnya. Gitu. Nah, itu kalau di bidang kesehatan anak-anak. Kemudian di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan untuk saat ini ya banyak sekali. Salah satunya mungkin kalian mengenal dengan istilah YouTube ya. Nah, itu platform yang bisa kalian akses untuk mencari informasi, bahkan mencari hiburan. Selain itu juga bisa mencari mungkin suatu pemecahan atau solusi. Contohnya, aduh gimana tuh cara buka password HP ini kok nggak bisa, cari di YouTube ada. Atau bagaimana tuh cara mengerjakan ini kok nggak paham-paham, nanti cari di YouTube juga ada. Nah itu anak-anak. Selain itu ya untuk di pendidikan itu banyak sekali, ada lagi Canva. Nah mungkin pernah dengar ya. Nah itu biasanya nanti ada desain-desain ya yang bisa kalian gunakan secara gratis. Nah masih banyak lagi anak-anak. Kalau kalian mengalami pandemi, nah dulu belajarnya pakai Zoom. Nah, terus ada lagi kalau ngirim-ngirim tugas pakainya akademik. Nah, akademik yang nanti mengirim tugas. Nah, salah satunya ya tadi ada Zoom, terus ada beberapa aplikasi yang memudahkan nanti untuk tatap muka ya. Terus ada video dan seterusnya. Nah, terus untuk yang ketiga bidang transportasi, mobil otonom, terus ada navigasi cerdas, salah satunya tadi ya memudahkan kita pakai Google Map. Bahkan mungkin kalian pernah dengar di negara lain, di Cina itu ada ya mobil itu dengan nyetir sendiri tanpa orang, cuma dikendalikan jarak jauh. Nah itu salah satu penggunaan atau pemanfaatan anak-anak di bidang transportasi. Sebenarnya masih banyak lagi ya, nanti akan kita bahas lagi. Kemudian yang keempat itu di bidang bisnis ya. Ini salah satunya tadi ada toko online tadi anak-anak ya. Toko online itu salah satu, wah sekarang jualan tuh nggak harus punya warung toko yang berdiri di pinggir jalan. Kita cukup di rumah, kita sudah bisa membuka toko sendiri. Tapi tokonya toko online. Nah, kita cukup stok barang, nanti kirim barang, itu sudah bisa menjadi toko online. Nah, bahkan bisa menjadikan bisnis kalian. Kan banyak sekarang, cukup live streaming, cukup dibuat status, ada yang beli. Nah, kayak gitu anak-anak. Itu yang memudahkan di bidang bisnis. Sebenarnya juga ketika kalian membutuhkan sesuatu, waduh di toko ini nggak ada, tapi di toko online ada. Nah itu juga kalian bisa memaksimalkan ya. Jadi penggunaan di bidang bisnis seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi. Oke, berikutnya anak-anak.
Karena hari ini kita akan fokus ke pemanfaatan di sekolah. Kalau ini secara umum ya anak-anak ya. Kalau di sekolah itu seperti apa? Nah, kalau kalian perhatikan ya, di sekolah kita tuh juga memerlukan hal-hal tersebut untuk mempermudah dalam pembelajaran. Nah, kemudian apa manfaatnya kalau yang ada di sekolah? Nah, bisa kalian lihat ya, manfaatnya itu banyak ya. Ini pada rangkum ada untuk guru, siswa, dan untuk sekolah. Untuk guru terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu bisa membantu guru dalam membuat soal, materi, merekomendasikan pembelajaran, bahkan bisa mengoreksi otomatis. Oke, kemudian kalau untuk siswa ya, di sini ada tutor virtual, kemudian ada latihan tambahan, dan bisa memaksimalkan beberapa aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran. Salah satunya ya, kalau untuk siswa itu nanti tadi ada YouTube, terus ada Canva ya, yang bisa digunakan untuk desain-desain. Terus selain itu anak-anak ada beberapa aplikasi lagi ya, seperti nanti penggunaan aplikasi yang akan kita bahas kali ini, yaitu Blockly. Nah, jadi aplikasi coding. Nah, yang mungkin kalian biasa main game ya. Sebenarnya itu game-game itu juga ada codingnya anak-anak ya. Bagaimana cara karakter itu bergerak itu ada. Nanti kita akan mempelajari. Nah, selain itu anak-anak ya, untuk latihan tambahan mungkin kalian bisa pakai Quizzes, terus kemudian Kahoot dan seterusnya. Itu ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk kalian belajar di rumah, bahkan di sekolah juga bisa, gitu ya. Jadi kemarin kalian juga mencoba aplikasi yang ANBK. Nah, itu juga termasuk untuk belajar anak-anak. Oh, ternyata ada contoh materi seperti ini, terus ada soal seperti ini, gitu. Kemudian kalau di sekolah apa, Pak? Nah, di sekolah itu salah satunya ya untuk administrasi, kemudian analisis perkembangan siswa, bahkan keamanan sekolah. Nah, mungkin di sekolah itu kalian pernah tahu ada aplikasinya pembayaran. Nah, itu salah satu memudahkan. Jadi tidak harus datang ke sekolah, bisa melalui di rumah atau mungkin lagi di luar. Jadi kita tinggal membayar itu bisa. Nah, selain itu juga perkembangan siswa. Oh, kita bisa memantau siswanya itu saat ini ada berapa perkembangannya. Nanti kan dimasukkan data, nanti akan terangkum. Begitu. Yang terakhir, keamanan sekolah ya. Seperti scanner wajah, mungkin kalian pernah, tapi bukan scanner. Kalau dulu saat pandemi itu mengecek suhu ya. Jadi mengecek suhu badan ya, suhu tubuh dulu pakai sensor. Nah, itu juga bisa. Ada yang menggunakan kamera untuk absen. Nah, itu juga bisa. Nah, jadi itu adalah pemanfaatan KA atau IA yang ada di sekolah, kurang lebih itu. Oke. Nah, kalau contoh kegiatan di kelas seperti apa, Pak? Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Nah, kalau di kelas itu ada asisten belajar virtual atau chatbot itu yang bisa membalas. Contohnya bagaimana tuh cara menjelaskan materi ini atau menyelesaikan materi ini. Nah, itu bisa. Ada AI penerjemah tadi Google Translate ya. Apalagi kalau nanti kalian di SMA ada kelas bahasa, itu biasanya nanti akan pelajari bahasa-bahasa asing ya. Nanti kalian bisa mempelajari berbagai macam bahasa, nanti tergantung bahasanya. Nah, bisa membantu menggunakan Google Translate, bantuan Google Translate. Terus kalau desain itu bisa pakai Canva, absen wajah tadi bisa scanner ya. Terus ada lagi game quiz, itu ada Quizzes, Kahoot atau Chatbook. Nah, mungkin pernah kalian gunakan ya, salah satunya mungkin Quizzes ya. Terus ada game coding. Nah, yang nanti akan kita coba adalah game coding virtual, ada Spread, ada Code.org dan ada Blockly Games. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Jadi nanti bisa kalian explore lagi, bisa kalian cari tahu apa saja yang bisa kalian manfaatkan. Tapi hati-hati ya, ketika manfaatkan ya, kalian harus melihat dari kegunaannya itu digunakan untuk apa. Kalau sekiranya itu tidak baik ya jangan dilakukan ya, atau jangan dilanjutkan. Oke, contohnya yang bisa bermanfaat untuk kalian ya. Apalagi sekarang ya banyak ya, dan bisa
akses untuk siapa aja. Nah, jadi ketika menggunakan ya harus tahu waktu, kemudian waktunya belajar ya belajar, waktunya ada bantu orang tua atau kegiatan lain ya dilakukan dulu. Maksudnya seperti itu ya. Boleh kalian explore tapi ya harus hati-hati dan bahkan harus lihat kondisinya terlebih dahulu. Oke, itu anak-anak mengenai contoh kegiatan yang ada di kelas. Nah, sekarang kita akan mencoba ya. Nanti di depan meja kalian ya, itu ada laptop. Nanti kita akan mencoba salah satunya pakai Blockly ya. Di situ nanti Blockly itu adalah salah satu platform online ya, yang kita akan mengenal bagaimana sistem itu bekerja. Nah, jadi ya itu nanti berbasis permainan anak-anak ya. Jadi salah satunya itu penggunaan Google ya untuk belajar secara visual. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nah, gambarannya seperti ini. Nanti di Blockly ini ada beberapa jenis ya. Salah satunya ada Maze, itu labirin, bird, turtle, ada movie, dan ada phone. Itu nanti ya fiturnya yang di atas itu ya, contohnya ya. Nanti yang akan kita coba adalah yang labirin. Jadi nanti menyusun blok itu tahapan-tahapannya. Jadi bagaimana biar itu bisa maju, bagaimana bisa mundur, dan seterusnya. Nah itu biasanya di game-game, apalagi yang suka main game biasanya Roblox, terus apa Minecraft. Nah kan mesti ada karakter maju, mundur. Nah sebenarnya itu codingnya banyak anak-anak. Jadi apalagi kok kalian mundur lagi, maju-maju lagi, nah itu akan banyak. Jadi nanti kita akan coba salah satunya ya, bagaimana tahapannya dan bagaimana toh rancang kok game itu biar bisa jalan seperti ini. Nanti kita akan coba. Oke, coba biar semangat. Coba tabuk semangat. Semangat. Oke, sekarang coba kalian buka dulu. Nah, buka dulu laptopnya ya. Cerat. Tinggal dinyalakan, itu udah apply ya. Oke, kalau anak-anak perhatikan ya, di situ ada beberapa contoh ya, contoh dari kegiatan ya Blockly-nya. Nanti kalian itu kan ada pilihan puzzle ya, kemudian labirin, ada berburung, turtle dan yang lainnya. Yang kita akan coba nanti adalah yang labirin ya. Kita akan coba labirin dulu, bagaimana ya aplikasi itu bisa berjalan. Oke. Sebentar. Nah, anak-anak ya, kalau kalian perhatikan di situ ada beberapa ya, tapi harus kalian lihat ya. Oke, coba kalian bisa klik dulu ya, klik dulu yang bagian Blockly. Blockly itu yang labirin. Yang labirin. Nah, di labirin itu ya, itu kalian bisa klik dulu. Sudah muncul? Ada yang belum? Oke, pilih yang ini. Nah, pilih yang maze atau labirin. Belum bisa? Masih. Nah, itu bisa kalian klik. Ya, oke. Nah, pasti sudah muncul ada garis ya. Ada garis. Terus ada juga, bentar. Ada garis, terus di sisi sampingnya ada beberapa perintah ya, ada perintah maju dan ada perintah yang mundur. Nah, kalau kalian perhatikan, ketika nanti kalian akan mencoba ya,
kalian bisa memasukkan salah satu kata kunci terus. Di situ kan ada gambar ya, ada gambar. Dari gambar tersebut itu nanti ada arahnya. Kalau arahnya maju, berarti tinggal kalian klik aja yang maju, gitu. Nah, terus kalau yang belok ke kanan, nanti tinggal bawahnya kasih gambar perintah yang belok ke kanan. Nah, jadi nanti disesuaikan. Nah, untuk labirin ini ada level-levelnya anak-anak. Yang level 1 yang ada di depan ya. Nah, itu hanya lurus ya, hanya maju. Itu nanti bisa kalian coba. Nah, caranya gimana, Pak? Nah, caranya nanti kalian ya pilih aja ya, pindahkan di situ kan ada move forward. Nah, itu nanti bisa kalian pindahkan. Nah, dari forward itu nanti di run program. Nanti itu akan maju aja atau jalan aja. Nah, kan di samping itu, di bawahnya itu ada beberapa. Nah, jadi tinggal kalian pasangkan ke bawah. Kemudian kalau itu lurus ya, cukup diklik saja. Kemudian run program. Nanti akan maju ke depan. Oke, gimana? Udah tadi. Oke, sebentar tak contohin di sini. Gini. Nah, itu udah diambil tadi. Sebentar. Oke, nah ini udah bisa. Apa reset? Oke. Coba kalian lihat dulu. Oh, iya. Nah, ini anak-anak ya. Contoh ya. Duh. Sebentar. Oke, kalau kalian lihat yang ada di depan. Oke. Jadi kegiatannya ya, di situ ada perintah ya. Nah, di sini itu adalah gambarannya. Gambarannya perintahnya. Ketika kalau mau maju, nanti tinggal pilih yang ada di sini. Nanti tinggal perintahnya apa? Dilihat. Karena ini kan ada orang ingin pindah ke lokasi ya. Pindah ke lokasi berarti kita pilih yang gerak maju. Nah, coba ya, ini ada contoh. Nah, kita coba dulu. Kalau sudah kita pilih gerak maju, kemudian pilih jalankan program. Nah, kira-kira udah sampai belum? Belum, berarti harus kita tambahin lagi, yaitu pasangkan pilih gerak yang maju lagi, kemudian tarik letakkan di bawah gerak maju sini. Jelas? Kalau sudah, kita coba lagi. Apakah sudah maju? Nah, berarti sudah sesuai perintah. Nah, itu anak-anak. Jadi, ketika kalian mencoba bermain game, itu codingnya banyak anak-anak. Ini baru maju dikit loh. Apalagi yang kalian main Roblox harus manjat, itu codingnya juga banyak. Ini baru maju dikit. Apalagi nanti sambil loncat, bahkan belok kanan, nah itu masih banyak. Oke, nah anak-anak ya, setelah ini nanti coba kalian ya, coba level-level berikutnya ya, menggunakan Blockly ya. Jadi nanti bisa coba lagi ya penggunaan Blockly. Nah ini anak-anak salah satu penggunaan ya mengenai permainan game berbasis coding ya. Ini jadi bisa kalian pelajari ya bagaimana tuh game itu kok bisa seperti ini. Nah, salah satu dasarnya kayak gini anak-anak ya, dan masih banyak lagi. Oke, anak-anak ya. Mengenai kegiatan ini ya, nanti kita akan ada latihan ya, akan ada latihan nanti anak-anak ya bisa mengisi lembar kerja
ya. Nah, ini sudah berkelompok. Nanti Pak ini akan membagikan lembar kerja ya mengenai kegiatan ya permainan Blockly. Itu ya. Jadi nanti kalian coba dan kalian isi di sini, nanti isi anggotanya ada siapa aja. Terus kemudian jawab pertanyaan sambil kalian praktik penggunaan ya Blockly tersebut. Oke, ini Pak Zani bagikan dulu. Nanti kalian bisa gimana? Bisa. Oh, ini dihilangin aja, tarik aja lagi, keluarin. Nah, gitu. Terus ini? Iya. Pak, nggak ada. Oh, ya sebentar. Kok cepetnya nggak bisa, Pak? Pak boleh diganti nggak, Pak? Bahasa Indonesia. Apanya? Oh, boleh. Sebentar. Oke, yang sudah dapat lembarnya bisa kalian coba diisi ya. Nanti akan kita presentasikan di depan hasilnya. Ya itu coba kalian coba bersama teman. Oh, Coba dulu, dicoba-coba. itu mah tinggal 3. Sebentar. Saya tunggu dulu. Bentar. Nah, dilihat perintahnya. Pakai bahasa Indonesia aja kalau bingung. Oke, yang sudah mendapat lembar kerja bisa coba kalian coba. Oke. Bisa dicoba dulu. Ya. Nah, itu coba dipecahkan. Biar bisa. Hah? Berarti kan batasnya 2. Berarti ini kalian harus ganti yang lainnya. Dipilih atau pakai ini. Coba dipecahkan dulu. Coba tak benarkan dulu. Sebentar. Bisa sambil diisi ya. Yuk dicoba dulu. Nah, di bawah itu biasanya ada batas bloknya. Bagaimana kalian memanfaatkan blok-blok atau tahapannya? Hah? Oh, ini tarik sini aja. Ya, coba dulu ya. Kalian sambil perhatikan batas-batasnya. Iya, ini cepat. Iya tadi. Tadi yang disusunnya. Oh. Nah, disusunnya ada berapa? Oke, perhatikan ya. Di bawah sini biasanya nanti ada batas blok yang dipakai itu ada berapa? Coba kalian coba dulu. Kita gerak maju dulu. Oke, Pak Zani beri waktu ya. Kurang lebih 7 menit untuk mencoba. Caranya gimana ini? Cara pindahnya kayak gimana? Yo. Bergerak maju. Belok kiri. Yo, sambil dicoba dulu. Ya.
Iya. Ya, itu. Kan ini ada. Nah. Ya, oke, sip. Yo, coba dulu. Nah, coba dipecahkan. Nah, ini hanya di sini ada batas bloknya ya. Yo, dicoba dulu. Nah, coba dimasukkan bisa atau dalam boleh. Ya, lah. Aku aja. Masa udah. Iya, oke. Aku tahu. Iya. Iya. Oke ya. Ya. Ini Ini lepasin dulu. Ini lepasin dulu. Pakai bahasa Indonesia aja. Nah, yuk. Oh. Ya, coba dulu. Boleh bergantian mencobanya. Ini kayak Bukan. Oke. Tadi sudah aku coba. Nggak bisa. tak bisa setelah kesalahan. Yo, coba pecahkan sampai level 3 aja. Bergerak. Oke. Itu sebenarnya bergerak. Ya, sampai level 3 aja. Udah kita aja. Sudah level berapa? 3. Oke. Nah, ini Coba dipecahkan. Gimana? Kalau ya kalau Nah, kalau nggak bisa berarti ada yang salah. kanan kiri Nah, coba dipecahkan. Boleh. langsung kiri aja. Ya, itu berarti diulangi lagi. Pakai bahasa Indonesia aja. Pakai bahasa Indonesia aja. Nah, berarti diulangi, repeat diulangi. Ya, dipecahkan dulu ya. Sampai level 3 aja. Oh, coba level 4 ya, oke, boleh. Kalau sudah level 4, enggak apa-apa. Oke, masih 5 menit lagi ya. Masih 5 menit lagi. Bisa dicoba dulu ya. Jadi geraknya bergerak maju ke lagi mau. Kan? Sini geraknya bloknya sini Gimana? Bisa? Ada yang kesulitan? coba. Hah? Sudah. Level 4. Enggak apa-apa, lanjut enggak apa-apa. Sambil waktunya tinggal 3 menit lagi. Salah. 3 menit lagi. gede. Habis. Ya, tinggal 5 menit lagi ya. Oke. Nanti kalau waktunya sudah selesai, berarti setiap kelompok siap-siap untuk menyampaikan ke depan ya. Nih. Boleh. Nah. Sudah. Oke, 2 menit lagi. 10. Ya, kali ini 3 aja. Sampai level 3. Nomor 4 jangan lupa dikerjakan. Kalau mencobanya sampai level 3 saja. Coba. Enggak apa-apa. Oke, ya. Nanti siap-siap ketika sudah mulai presentasi bisa menghadap ke depan ya. Persiapan nanti yang Pak Zani tunjuk berarti nanti siap-siap untuk presentasi ke depan. Oke, siap ya? Oke. Siap? Masih ada kesulitan?
Oke. Gimana? Bisa diklik ini lagi, nanti bisa kembali. Ya, diklik lagi. Oke. Coba ini dulu terus. Ya tadi di blog itu apa aja selain labirin? Iya. Nah, mungkin bisa diklik yang ini kamu selesaikan dulu. Ya, dihapuskan berarti batal karena belum selesai. Oke. Ini nih. Nah, nanti akan muncul macam-macam. Nah, ya beberapa enggak. Ayo. Bergerak maju. Oke, yuk sudah ya. Diletakkan dulu nanti presentasi Pak Zani akan tunjuk untuk kelompok yang pertama. Oke, kelompoknya Nadia. Yuk, bisa maju ke depan untuk presentasi ya. Ya. Jadi nanti sampaikan. Yang menyampaikan? Hah? Oke. Yuk, siap. Yuk, yang lain bisa memperhatikan dulu ya. Oke, yuk yang lain. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eta dan teman saya Nadia. sama kami akan presentasi Ya. dan menjelaskan nomor 1 sampai nomor 4. Boleh, yuk. Nomor 1, labirin level 2. Blok yang digunakan adalah bergerak maju, belok kiri, sama belok kanan. Oke, terus berikutnya Yang 2, labirin level 3. Terus blok yang digunakan, ya udah, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Ya, sampaikan. Wheel sama bergerak maju. Oke, yang berikutnya. Yang nomor 3, labirin level 4. Blok yang digunakan wheel, bergerak maju, belok kanan. Kemudian belok kanan. Oh ya, itu enggak apa-apa. Oke, terus berikutnya. Yang nomor 4, apa yang terjadi jika urutan blok salah? Karakter berani dan menabrak. Oke, terus. Yang B, sebutkan jenis permainan yang terdapat pada Blocky Games. Oke. Apa itu? Labirin. Oke, sip. Oke. Udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, boleh duduk lagi teman-teman. Oke, ini satu lagi ya. Satu lagi dari kelompoknya Dinda. Ya, silakan kelompoknya Dinda bisa menyampaikan ke depan. Oke, yuk disampaikan ke depan. Sekian dari kami.
Kami akan mempresentasikan. Kami akan mempresentasikan Oke. Yo, labirin level 2. labirin level 2. Nah, terus silakan. Blok yang digunakan adalah move forward, Ya, terus turn left, nah, move forward, turn right, move forward. oke, yang nomor 2 berikutnya. Labirin level 3. Nah, blok yang dipakai. While bergerak maju. Oke, yang berikutnya 4. Belum selesai, Pak. Belum selesai. Nah, sampaikan dulu. Ya. Nomor 4. Iya, nah, sampaikan aja. Apa yang terjadi jika urutan blok salah, maka akan diulangi. Oke, dah. Sudah sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, anak-anak ya. Satu kali lagi ya, satu kali lagi. Oke, satu kali lagi kelompoknya. Apa? Bagaimana? Bagaimana? Oh, diulang lagi. Oke, kelompoknya Haris. Oke, ya kelompoknya Haris bisa maju ke depan. Yang menyampaikan siapa? Ya, yang keras ya. Oke, yang keras. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, anggota kita ada saya Fiona. Kamu siapa? Satunya? Nah, oke. Terus sampaikan. Kita Labirin level 2. Iya, blok yang dipakai. Blok yang kupakai bergerak maju, belok kiri, bergerak maju, belok kanan, bergerak maju. Oke, berikutnya. Nomor 2, blok yang kupakai level 3, revert until do dan bergerak maju. Oke, terus Nomor 4, apa yang terjadi jika urutan blok salah? Tidak bisa sampai tujuan. B. Sebutkan jenis permainan yang terdapat pada blok games. Teka-teki, labirin, burung, kura-kura, film, musik, kolam pembimbing, dan kolam titik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, bagaimana anak-anak tadi mencoba mempraktekkan untuk blok linya yang labirin? Adakah kesulitan? Ada kesulitannya gimana tadi? Oke, di level 4. Wah, iya. Jadi anak-anak, semakin tinggi levelnya, semakin banyak perintah yang harus kalian lakukan anak-anak, ya. Nah, setelah itu anak-anak ya, dari labirin 1 ya sampai seterusnya perintahnya akan berbeda-beda. Nah, ada yang perintahnya hanya maju saja, ya. Kemudian ada juga yang hanya belok, terus ada yang mengulangi dan seterusnya. Nah, itu anak-anak. Jadi banyak perintah yang perlu kalian coba. Oke, bisa dikumpulkan dulu untuk lembar kerjanya. Oke, sebentar dulu. Mana? Sudah selesai belum?
Tanya Kaisa. Dapat. Dapat. Nah, anak-anak ya, mengenai blok D, ada lagi selain tadi levelnya yang mungkin tadi kalau kalian ketika memasukkan perintahnya salah, yang terjadi apa? Ya, tidak bisa berhasil dan harus mengulangi lagi. Nah, maka dari itu anak-anak ya, ketika kalian ada perintah-perintah harus dipahami dulu ya, bisa kalian coba. Oke, anak-anak ya, mengenai blok D ya, setelah ini kita ada latihan ya. Jadi nanti mengenai kegiatan yang sudah kalian lakukan. Oke, coba topik 1. Lagi topik 1, topik 2. Oke, anak-anak, untuk laptopnya ya dilanjutkan nanti lagi. Sekarang ada latihan ya, bisa kalian coba kerjakan sesuai yang sudah kalian pahami tadi. Lagi pertiga. Ini diisi masing-masing ya, diisi masing-masing. Nih, coba. Jangan lupa diberi nama identitasnya. Ya, ini satu orang satu, ya. Satu orang satu. Mantap, nanti lagi. Ayo, cobain dulu. Pak, ini kamu bisa sama. Pak, ini disiram, Pak. Iya. Dijawab. Oke, yuk. Bisa mulai. Waktunya kurang lebih. Bagaimana? Ini arti Nah, tadi sebisanya. Yuk. Coba kurang lebih waktunya 10 menit. Oke, nanti lagi. Yuk, dikerjakan dulu. Bisa, Pak. Nomor 6 ya, Pak. Nomor 6. Nanti lagi. Nanti lagi. Yuk, dilanjutin. Waktunya 10 menit. Oke, waktunya 10 menit. Nanti lagi, nanti lagi. Nanti lagi. Pak, itu baru satu lagi. Yuk, lanjut. Tidak mengerjakan. Tidak, itu mana? Ke pulpen nggak bawa? Yang nggak bawa, pakai punya sendiri. Nah. Bawa berapa? Indah bawa berapa? Ayo, sebentar. Ada lagi. Nah, pinjemin ya temannya. Nih. Ya, 7 menit. Sebisanya kalian. Oke, sip. Yang sudah diteliti kembali. Jangan lupa namanya ya. Namanya jangan lupa. Bisa, Pak. Oke, bentar. 5 menit lagi. Udah. Bagaimana?
Oke, 4 menit lagi. Mbak. Ini punya siapa ini? Oh, dua. Oke, sebentar. Sudah? Oke, waktunya habis. Bisa dikumpulkan dulu. Habis. Sudah? Ya. Sudah? Ya. Oh ya. Sudah, Dinda? Oke. Mana? Sudah? Oke. Oke, ya, anak-anak perhatikan dulu. Bagaimana tadi untuk pelajaran hari ini? Sudah paham? Iya. Tadi manfaatnya ya. Kalau untuk siswa apa tadi masih ingat? Apa? Buat belajar. Ya, virtual ya. Boleh. Terus apa lagi? Hiburan. Oke. Terus tadi kalau manfaatnya ya secara keseluruhan, salah satunya apa? Tadi? Manfaati apa? Menghitung data. Terus apa? Ya, tadi ada Google Map juga, terus ada toko online ya. Iya. Terus ada Google Translate juga, dan masih banyak lagi ya anak-anak. Nah, terus anak-anak ya, kalau di sekolah ya, tadi kita bisa menggunakan Canva ya. Terus kita bisa menggunakan aplikasi coding ini ya. Jadi bisa kalian gunakan untuk berlatih ya. Kemudian mencoba coding memecahkan suatu permasalahan. Oke, anak-anak, hari ini cukup ya. Kemudian nanti tugas kalian di rumah ya, nanti bisa mencari ya apa saja manfaat AI ya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kalian di rumah bisa mencari ya, bahkan bisa melihat di handphone atau laptop ya mengenai informasi apa saja yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu ya anak-anak ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya, mengenai pemanfaatan KA atau AI di sekolah. Oke, untuk berikutnya, materi berikutnya kita akan mempelajari ya mengenai pemanfaatan KA ya yang ada di masyarakat. Nah, tadi sekolah, besok kita di masyarakat. Oke, itu anak-anak yang bisa Pak ini sampaikan untuk kegiatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.